Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ani Pujianti, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Virgians, dan rekan saya, Novita Nilamsari, akan membahas tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Pengambilan keputusan penanaman modal sangat penting bagi manajemen karena penanaman modal berkaitan dengan 1. Keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar. 2. Jangka waktu investasi relatif lama. Yang ketiga, masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian. Metode penilaian investasi. Penilaian investasi berkaitan dengan pengambilan keputusan manajemen mengenai layak tidaknya suatu usulan investasi untuk dilaksanakan. Macam-macam penilaian investasi. Yang pertama, payback period. Yang kedua, discounted payback period. Yang ketiga, net present value. Yang keempat, internal rate of return. Dan yang terakhir adalah profitability index. Metode payback period. Metode payback period yaitu mengukur periode atau jangka waktu yang diperlukan agar investasi dapat kembali dari pengumpulan prosetnya. Contoh, sebuah investasi sebesar 1 juta, umur investasi 4 tahun dan laba bersih per tahun berturut-turut yaitu 250.000, 150.000, 50.000, 150.000. Apakah investasi tersebut menguntungkan bila metode depresiasi dengan garis lurus? Berikut adalah cara penyelesaiannya. Metode discounted payback period. Metode payback period simple tapi ada kelemahan, yaitu tidak memasukkan time value of money. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dibuat metode discounted payback period. Discounted payback period yaitu mengukur waktu pengembalian investasi dengan memperhatikan time value of money. Berikut adalah contoh penyelesaian discounted payback period berdasarkan soal yang sudah ada sebelumnya. Metode net present value. Metode ini menggunakan discounted cash flow dengan mempresent value-kan seluruh cash flow. Adapun rumus NPV yaitu sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus K, di mana CFT yaitu cash flow atau arus kas pada THT, K yaitu biaya modal proyek, T periode waktu, dan N usia proyek. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian menggunakan metode net present value. Metode average rate of return. Metode average rate of return yaitu mencari kemampuan investasi dalam menghasilkan rata-rata laba akuntansi. Average rate of return memiliki rumus yaitu laba bersih rata-rata dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Dengan contoh yang sama, berikut adalah penyelesaian metode average rate of return. Average rate of return initial. Average rate of return initial mempunyai rumus
Laba bersih rata-rata dibagi investasi dikali 100%. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Metode internal rate of return. Metode internal rate of return adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0. Atau metode internal rate of return adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV sama dengan 0. Kriteria metode internal rate of return adalah menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif, bukan menghitung selisih bersih dalam rupiah. Metode internal rate of return tertimbang berdasarkan uang secara akurat, yaitu satu dari berbagai ukuran return. Metode internal rate of return adalah tingkat diskonto yang membuat NBF sama dengan 0. Jika internal rate of return lebih dari kriteria, maka artinya diterima. Dan jika internal rate of return kurang dari kriteria, maka artinya ditolak. Berikut rumus metode internal rate of return. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh soal dalam metode internal rate of return. Metode modified internal rate return. Metode modified internal rate return adalah mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar internal rate return proyek. Metode modified internal rate return dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Berikut adalah rumus metode modified internal rate return. Selanjutnya, ada contoh kasus metode modified internal rate return. Ini adalah contoh sebuah penyelesaian contoh kasus dalam metode modified internal rate return. Metode profitability index. Metode profitability index adalah metode yang mendasarkan pada perbandingan seluruh nilai tunai dari arus kas masuk di masa datang terhadap investasi awal. Berikut adalah rumus dalam metode profitability index. PI sama dengan PV per I. Suatu usulan proyek investasi akan diterima jika profitability index yang dihasilkan lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika profitability index yang dihasilkan lebih kecil dari 1, maka usulan tersebut akan ditolak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka yang dipilih adalah usulan proyek investasi yang menghasilkan indeks profitabilitas paling besar. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian dalam metode profitability index. Metode economic value added. Metode economic value added adalah pertama kali dikembangkan oleh Stewart
dan Stern seorang analisis keuangan dari perusahaan Stern Stewart dan Co. pada tahun 1993. Di Indonesia, metode tersebut dikenal dengan metode Nitami atau dapat disebut dengan nilai tambah ekonomi. Economic Value Added adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Economic Value Added merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya, Economic Value Added merupakan selisih laba operasi setelah pajak. Berikut adalah contoh kasus dalam metode Economic Value Added. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.